Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa huwal ladzi anzala 'alainal qur'ana hudal linnas wa hudal lil muttaqin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat. Bahkan nikmat-nikmat yang tidak diberikan kepada kebanyakan orang, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Yang itu adalah hal yang paling harus kita syukuri di dalam hidup kita. Dan kita senantiasa berdoa agar keselamatan, kesejahteraan dan ketinggian derajat terlimpah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalan Islam hingga akhir zaman kelak. Karena tidak ada keselamatan yang hakiki yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan abadi kecuali hanya dengan al-Islam. Insyaallah pada subuh ini kita akan mentadabburi beberapa ayat Al-Quran, yaitu di surat Thaha, dimulai dari ayat 116 ya. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang awal kehidupan manusia, yaitu nabi kita Nabi Adam alaihissalam ya. Jadi ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan bagi kita ya cara hidup yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diajarkan kepada kita cara hidup supaya kita bisa berbahagia di dunia dan di akhirat ya. Bahkan kalau kita melihat bagaimana proses terciptanya manusia ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya di dalam Al-Qur'an ya, bahwa sebelum manusia itu diciptakan ya, sebagaimana para mufassir juga menyebutkan ya, yang pertama yang lebih dulu diciptakan adalah malaikat dan jin. Jin tinggal di bumi ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melupakan jalan hidup yang telah diberikan kepada mereka, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik. Ya, mereka malah saling membunuh ya, tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat ke-30 ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Rabbmu Allah Subhanahu wa taala ya berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah ya, aku akan menjadikan di bumi khalifah. Khalifah itu maknanya pengganti ya, ada 3 makna ya, bahkan ada 4 makna ya, tapi di dalam ayat ini ada 3 makna yang disebutkan ya. Kita diciptakan sebagai khalifah. Makna yang kita ungkap di sini adalah yaitu untuk menggantikan yang tadinya bumi ini diamanahkan kepada jin, nanti akan digantikan dengan makhluk yang baru. Karena itulah malaikat itu bertanya, apa hikmahnya menggantikan dengan makhluk yang baru yang nantinya akan berbuat hal yang sama dengan yang dilakukan oleh jin sebelumnya ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan malaikat bertanya ya. Qalu, malaikat ini bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menjadikan ya di atas bumi itu orang-orang yang akan berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah ya, sebagaimana yang sudah mereka saksikan pada perbuatan jin ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala bahkan malaikat ini mengatakan, seolah-olah mengatakan, kenapa tidak kami saja yang tinggal di dunia ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ya. Sedangkan kami para malaikat ini
Sedangkan kami para malaikat senantiasa bertasbih kepadamu dan menyucikan engkau. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya mengungkapkan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ada hikmah yang besar yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan ya dengan hadirnya manusia. Nah, di surat Thaha ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Ya. Ini setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya begitu diciptakan ternyata Allah Subhanahu wa taala langsung memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Ya, sebagaimana tadi di lanjutan surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam alaihissalam yaitu dengan wa'allamah Adamal asma'a kullaha, yaitu dengan diajarkannya ilmu. Jadi yang menyebabkan manusia itu mulia adalah dengan ilmu, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama Islam, yaitu cara hidup yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah berikutnya yang ini disebutkan yang tidak diberikan kepada jin sebelumnya, yaitu nanti kita akan mengenal para rasul. Jadi ini salah satu hikmah yang kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Apa bedanya dengan tadi ya, jin yang dulu pernah tinggal di dunia, ya karena nanti akan ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pilihan, yaitu para rasul dan para nabi yang akan mengingatkan, mengajarkan, menyempurnakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ya untuk jin dan manusia. Jadi syariat agama Islam ini bukan hanya untuk manusia, bahkan untuk jin juga. Nah, ternyata Nabi Adam alaihissalam, ya Adam alaihissalam ketika itu, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah itu, dihadapkan kepada malaikat, kemudian malaikat dites, ya untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Adam alaihissalam, yaitu dengan diberikannya ilmu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga di surat ini, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam, yaitu untuk menghormati Adam, ya, untuk menghormati Adam. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasajadu illa iblis aba. Dan mereka semua bersujud kecuali iblis, ya. Maka para ulama juga menyebutkan siapa itu iblis, ya, apakah iblis itu dari golongan malaikat, apakah iblis itu dari golongan jin. Ya, sedangkan di ayat lain sudah jelas, ya. Iblis itu minal jin, ya. Fafasaqa an amri rabbi, ya, akan tetapi dia tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dulunya iblis ini adalah jin yang tinggal di dunia. Ya, tadi ya di antara jin-jin yang sudah melupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ada jin yang taat luar biasa sampai kedudukannya menjadi kedudukan yang mulia, ya, dinaikkan tingkat pertama, ya, dijadikan raja tingkat pertama sampai naik pada tingkat ketujuh, ya. Jadi ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia, ya. Jin tidak meninggal, ya, tapi dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tinggal di surga dalam keadaan masih hidup, ya, dalam keadaan masih hidup, ya. Namanya adalah Azazil, ya, Azazil, ya. Mereka berkumpul dengan malaikat. Jadi jin yang sudah teruji, yang sudah tinggal di surga ini berkumpul bersama dengan malaikat. Makanya dianggap sebagai satu golongan, ya. Tapi ketika perintah ini diberikan kepada mereka, yaitu di Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi, tempat di mana makhluk Allah Subhanahu wa taala paling dekat. Ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala paling dekat itu namanya Sidratul Muntaha. Ya.
Semuanya bersujud kecuali Azazil itu. Ya, Azazil ini bersikap sombong. Ya, bersikap sombong. Ya, karena sebetulnya sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati Azazil. Azazil itu memiliki berbagai macam prestasi. Ya, tadi beribadah sampai ribuan tahun, bahkan disebutkan dalam salah satu tafsir ya, At-Tarikh Al-Kamil fit Tarikh disebutkan ini sampai jutaan tahun. Ya, jadi lama sekali sampai mencapaikan derajat yang tinggi. Bahkan ya, ketika jin yang di dunia itu dibinasakan, yang memimpin perang malaikat adalah Azazil. Ya, sebagaimana perang Badar ya. Ketika perang Badar kan yang memimpin itu adalah Rasulullah SAW. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan di perang Badar itu 2000 malaikat, ya 1000 malaikat. Ya. Nah, Azazil itu memiliki banyak prestasi. Akhirnya ada kesombongan di dalam dada yang itu terus-menerus ada. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui ada kesombongan itu dan tidak layak untuk tinggal di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah uji dengan perintah sujud kepada Adam alaihissalam ini. Ya. Faqulna ya Adam inna hadza aduwwul laka wa li zaujika. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya setelah setelah Azazil itu tadi tidak mau bersujud kepada Adam, perintah padahal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan bersikap sombong. Ya, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka alla tasjuda li Adam id amartuk?" Apa yang menyebabkan kamu itu tidak mau sujud kepada Adam? Ya, padahal ini adalah perintahku. Ya, malah sombong. Ya, tapi ya tidak bisa menyombongkan amalnya. Ya, tidak bisa menyombongkan amalnya. Yang dikatakan oleh Azazil ketika itu adalah inni khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Hanya itu yang bisa disombongkan oleh Azazil ini, iblis ini, padahal itu pun tidak layak disombongkan. Ya, aku diciptakan dari api sedangkan dia diciptakan dari tanah. Ya, tanah yang ketika jin itu tinggal di dunia ya sama diinjak-injak. Tanah yang diinjak-injak. Itu yang dikatakan. Ya, setelah itu Allah Subhanahu wa taala melaknatnya, ya, mengeluarkannya dari surga dan tidak akan memasuki surga lagi. Ya, bahkan akan memasukkan ke dalam neraka. Nah, iblis meminta ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Tujuannya adalah untuk menggoda anak-anak Adam nanti, ya, supaya bisa sama-sama masuk neraka, menghalangi mereka masuk surga. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Inna hadza aduwwul laka wa li zaujika." Ya, ini iblis ini adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ya, maka jangan sampai iblis ini ya mengeluarkanmu dari surga yang nantinya kalian akan celaka, kalian akan sengsara. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifatkan ya sifat surga itu, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Ya, sesungguhnya bagimu di surga itu tidak akan lapar dan tidak akan telanjang. Ya, ini sifat surga, tidak lapar dan tidak akan telanjang. Ya, sedangkan manusia di dunia sukanya yang telanjang-telanjang ya. Naudzubillah. Padahal ya telanjang itu adalah hukuman yang pertama kali didapatkan oleh manusia. Sebagaimana kisahnya ketika akhirnya Adam alaihissalam dan istrinya ini terjerumus, ya nanti di ayat berikutnya disebutkan sebetulnya Nabi Adam alaihissalam sampai lupa, entah itu mengabaikan atau memang lupa, ya. Di salah satu alur cerita yang disebutkan mufassir bahwa yang mengambil buah khuldi itu adalah istrinya Hawa, ya.
Kemudian dibawa ke rumah dan dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam, ya, dalam keadaan, maka disebutkan lupa, ya. Dan yang ini di ayat berikutnya nanti, ya, yang menjadi kesalahan dasar manusia dan juga penyakit, sumber penyakit manusia, kenapa manusia itu celaka, ya, yaitu yang pertama adalah lupa, yang kedua adalah falam tazid lahu azma, tidak memiliki kesungguhan. Ya, ini penyakit manusia yang menyebabkan manusia itu terjerumus, ya, mengabaikan atau lupa, ya. Kalau lupa ada yang dimaafkan, ya, tapi yang dilihat adalah falam tazid lahu azma, ya. Lupa itu apakah dia benar-benar lupa ataukah lupa hanya mengabaikan saja, dia punya kesungguhan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi terjerumus karena hal-hal yang lainnya. Nah, itu berbeda, ya, berbeda. Lupa yang dimaafkan dan lupa yang tidak dimaafkan. Ya. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Ya. Dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Jadi ini nikmat surga yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan, ya. Jadi ya, menurut para ulama, surga yang diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam itu bisa kita katakan prototipe, ya, prototipe, ya, supaya manusia itu yakin, ya, bahwa itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik, bahkan yang lebih baik daripada apa yang ditunjukkan kepada Nabi Adam alaihissalam, ya. Dan ini, ya, kembali kepada tadi ayat Al-Baqarah 30, Allah Subhanahu wa taala tadi sudah menyampaikan bahwa manusia itu akan diciptakan untuk menggantikan, ya, untuk tinggal di bumi. Tapi Allah Subhanahu wa taala ternyata ciptakan manusia di Sidratul Muntaha dan tinggal di surga. Nah, jadi kita bisa lihat alurnya, ya. Ini skenario luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebetulnya sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Ya, bahkan disebutkan di dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika awal penciptaan menciptakan al-qalam, pena, untuk menuliskan setiap kejadian yang akan terjadi di alam semesta, dan itu 50.000 tahun sebelum diciptakannya alam semesta, langit dan bumi. Ya. Jadi itu prototipe, ya. Adapun surga yang dijanjikan kepada kita itu kenikmatannya benar-benar tidak bisa dibayangkan, ya. Manusia saja untuk membayangkan, ya, perkembangan dunia 100 tahun ke depan, ya, akan sulit, ya. Mungkin orang 100 tahun yang lalu tidak bisa benar-benar membayangkan bagaimana kita bisa mengobrol secara langsung dari belahan bumi yang begitu jauh, ya, belahan bumi yang begitu jauh bisa ngobrol secara langsung, ya. Itu 100 tahun yang lalu mungkin belum benar-benar terbayangkan bisa melihat wajahnya real time, ya, dan berbagai macam lainnya. Ya, Fir'aun yang memiliki kekayaan yang begitu luar biasa, mungkin nggak tahu kalau sekarang, di zaman sekarang, kita bisa menikmati hidup yang lebih nikmat daripada Fir'aun, ya. Untuk mendapatkan angin yang dingin sudah ada AC, untuk mendapatkan air yang dingin sudah ada kulkas, ya. Untuk kita berjalan jauh ada kendaraan, ya. Itu luar biasa, ya, luar biasa kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan itu nikmat dunia, ya. Nikmat dunia 100 tahun ke depan saja kita mungkin susah untuk membayangkan, ya. Maka yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang nikmat dunia itu hanya nikmat yang bisa kita cerna di dalam akal kita. Sedangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan nikmat surga itu, ya, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh
telinga, dan juga tidak terbersit di dalam benak manusia. Bahkan Rasulullah SAW yang ketika Isra Mi'raj ditunjukkan ya surga dan neraka. Ya, tapi itu hanya gambaran kecil dari surga dan neraka yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang begitu luar biasa tidak terbayangkan, dan neraka ya azab yang begitu pedih yang tidak terbayangkan pula. Nah, dilanjutkan ceritanya di ayat ke-120 surat Toha, fawaswasa ilaihi syaitan. Ya, maka syaitan yaitu tadi iblis yang aslinya adalah Azazil ya, memberikan bisikan-bisikan. Qala, dia mengatakan, ya Adam, hal adulluka ala syajaril khuldi wa mulkil la yabla. Maukah aku tunjukkan pada pohon keabadian? Jadi yang menyebut pohon itu pohon khuldi adalah syaitan ya, untuk memperdaya Nabi Adam alaihissalam, menipu Nabi Adam alaihissalam. Kita sering ikut-ikutan mengatakan pohon ini adalah pohon khuldi ya, padahal pohon ini tidak dikasih nama. Yang memberikan nama khuldi yang artinya keabadian adalah syaitan ya, untuk memperdaya Nabi Adam alaihissalam, bahkan menyebutkan wa mulkil la yabla, dan kerajaan yang tidak akan rusak ya, tidak akan hancur. Kemudian setelah proses yang lumayan lama ya, godaan syaitan yang begitu dahsyat, akhirnya terjadilah fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma ya. Keduanya akhirnya memakan buah dari pohon yang dilarang itu. Langsung diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala, fabadat lahuma sawatuhuma. Maka pakaian yang dia kenakan langsung berjatuhan, tidak bisa memakai pakaian ketika itu. Meskipun Adam dan Hawa ini suami istri ya, ketika pakaiannya itu copot, tidak berpakaian, mereka malu. Ya, malu kepada Allah, malu kepada sesamanya ya, sedangkan kita di zaman sekarang naudzubillahi min dzalik ya, banyak di antara kita tidak malu-malu buka-bukaan. Istri yang sudah dijaga oleh suaminya dengan baik-baik, di kamar malah bikin live, bikin ikut tren ya, mengeksploitasi tubuhnya sendiri dengan bayaran yang murah, yaitu untuk mendapatkan like ya, mendapatkan cuan. Ini sungguh menyedihkan, padahal manusia pertama kali mendapatkan hukuman ya ini, fabadat lahuma sawatuhuma ya, sehingga segera fatafiqa yaksifani alaihima min waraqil jannah ya, langsung berusaha untuk menutupi tubuhnya dengan daun-daun surga. Ya, ini sifat malu. Ya, sifat malu ini al-haya'u minal iman. Malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari iman. Bagian dari iman. Jadi kalau manusia itu sudah tidak malu, ya sebagaimana disebutkan di dalam salah satu hadis ya, yang intinya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengazab seseorang, maka yang pertama kali dicabut adalah rasa malunya. Rasa malunya. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengazab seseorang, maka yang pertama kali dicabut adalah rasa malunya, sehingga ya dia berbuat maksiat ya, berbuat aib, namanya akan tercemar di dunia maupun di akhirat, dan itu adalah kebinasaan ya. Dalam hadis disebutkan ya tentang rasa malu ini, inna min kalamin nubuwatil ula, yaitu
perkataan yang pertama kali diberikan sebagai nubuwah, ya artinya ini yang pertama kali juga didakwahkan oleh para rasul. Ya, apa yang pertama kali didakwahkan oleh para rasul? Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Jadi ini batasan, ya, batasan. Kalau kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya silakan berbuat sesukamu. Ya, qul tamatta'u. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala disuruh memerintahkan kepada kita, kepada orang-orang yang enggak tahu malu ini, tamatta'u, silahkan bersenang-senang. Fa inna masirakum ilan nar. Tapi kamu harus ingat, kalau kamu seperti itu, tempat kembalimu adalah an-nar, neraka. Ya. Silahkan berbuat sesuka hati. Silahkan enggak tahu malu. Buka-bukaan di YouTube, di Facebook, di TikTok. Ya. Bahkan mendapatkan banyak like. Tapi ingat, masirakum ilan nar. Tempat kembali kalian yang tidak tahu malu itu, tidak tahu malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah neraka Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, setiap umat, setiap orang-orang yang berdosa itu al-mu'afa, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, illal mujahirin, kecuali orang-orang mujahirin. Mujahirin itu orang yang terang-terangan, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan orang yang terang-terangan, yaitu orang yang berbuat, ya, ketika zaman itu, ya, di zaman itu kan tidak seperti sekarang orang bisa melihat langsung perbuatan jelek orang. Tapi ada orang ketika itu di zaman Rasulullah SAW yang digambarkan Rasulullah SAW, dia berbuat maksiat di malam hari, Allah sudah tutup, tidak ada yang tahu maksiatnya, tapi di pagi hari dia cerita-cerita kepada orang lain. Ya, begitu pula sebaliknya, di siang hari dia berbuat maksiat dan tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang tahu. Tapi dia malah cerita-cerita di malam harinya. Ini mujahirin, sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ya, tidak ada yang tahu sehingga namanya tidak menjadi aib di dunia, dia malah bercerita-cerita. Bahkan banyak yang membangga-banggakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala fa'asa adamu rabbahu faghwa. Ya, tadi disifatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini telah bermaksiat kepada Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan melampaui batas. Ya, melampaui batas, telah sesat, yaitu tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di ayat berikutnya ini kabar gembira, ya, yang sudah kita dapatkan. Tsumajtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dia. Jadi ini diantara mana ini, antara jin, antara tadi Azazil, iblis dengan Adam yang akan mendapatkan petunjuk. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan Adam alaihissalam petunjuk, karena Nabi Adam alaihissalam benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala bita minha jami'a, maka keduanya tadi yang masih di surga itu diturunkan semuanya, ya. Berarti 3 orang, ya. Adam, Hawa, dan Azazil, iblis, semuanya diturunkan ke dunia, yang saling akan bermusuhan. Ba'dukum li ba'din adu. Jadi kita punya musuh, dan musuh ini akan selalu ada, ya. Iblis nanti juga akan beranak pinak, dan anak-anak iblis ini adalah jin-jin yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memang hidup hanya untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam. Jadi ini bedanya, ya. Ada jin itu nanti ada yang keturunan iblis, ada yang bukan keturunan iblis.
Ya, tidak semua jin keturunan iblis, tidak semua jin menggoda. Ya. Bahkan di antara jin ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan keimanan yang lebih baik daripada keimanan kita. Ada. Ya, sebagaimana digambarkan di dalam surat Al-Jin. Nah, inilah inti dari yang akan kita bahas. Ya, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Dan apabila datang kepada kalian ya, petunjuk dariku, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjuk aku, ya petunjuk Allah Subhanahu wa taala, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan hidupnya tidak akan sengsara. Jadi ini kuncinya. Kalau kita tidak mau tersesat, tidak mau sengsara, maka gampang ikuti saja petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, petunjuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu al-Islam. Maka akan sebaliknya, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, tadi berpaling dari hidayah, tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kabar kepadanya, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka baginya akan ada kehidupan yang sempit, menyesakkan hati, yaitu hidup di dunia dalam keadaan sempit. Apanya yang sempit? Hatinya yang akan sempit, tidak merasa bahagia, ya, dengan kebahagiaan yang sejati, yang tenang, ya. Bahkan ketika dia mendapatkan berbagai macam kelapangan dunia, materialis, ya, punya banyak, ya, seperti kasus yang kemarin terjadi, ya, Epstein, atau kasus-kasus yang sebelumnya yang mirip-mirip, ya, sampai dikatakan karena saking kayanya mereka mencari kebahagiaan, ya, dan tidak menemukan banyak kebahagiaan, akhirnya nyari-nyari dengan perbuatan yang nyeleneh. Sudah makan ini, makan itu, tidak merasa bahagia juga, akhirnya nyoba makan orang, ya, bahkan ternak orang. Begitu pula Epstein itu, ya, ya, akhirnya mencari kebahagiaan dengan wanita, dia tidak didapatkan, akhirnya berusaha untuk mencari dari anak-anak, naudzubillahi min dzalik, ya, itu mencari kebahagiaan. Dan banyak kasus-kasus yang seperti itu, orang yang kaya tapi hidupnya tidak merasa bahagia, ya. Kita lihat orang-orang kaya sekarang, Donald Trump, ya. Jangan dikira Donald Trump itu bahagia. Itu hidupnya sempit, itu pikirannya sulit, sempit. Atau bahkan Elon Musk, ya, yang mengakui bahwa hidupnya tidak bahagia, ya, karena mengikuti apa? Tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh mufassir, maka orang yang tidak bahagia di dunia, ya, karena tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka di alam kubur pun hidupnya akan sempit, apalagi nanti di akhirat kelak, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala gambarkan, ya, salah satu kesulitan, kesempitan, kesusahan yang akan dia lalui di padang mahsyar, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di padang mahsyar itu kita akan berkumpul selama 50.000 tahun, ya, dan di tempat itu tidak ada naungan, perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana keadaan mereka yang tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, maka kami akan mengumpulkan mereka, membangkitkan mereka dan mengumpulkan mereka dalam keadaan buta, tidak melihat. Ya, ini termasuk di antara kesulitan yang akan dihadapi oleh
orang yang tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di padang mahsyar, yang ini kesulitan yang begitu luar biasa. Bahkan ketika mereka bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, wahai Rabbku, kenapa engkau membangkitkan, mengumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal dulu kami ketika di dunia bisa melihat. Ya. Allah Subhanahu wa taala pertegas, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ya. Demikianlah telah datang ayat-ayat kami dan kamu melupakannya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ada dua. Ayat, ya bagi kita ada dua ya. Ayat kauniyah, yaitu kejadian-kejadian di alam semesta, kejadian-kejadian yang kita hadapi, itu adalah ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada ayat Qur'aniyah. Ada ayat Qur'aniyah. Fanasitaha, dia melupakannya. Yang dimaksud melupakan bukannya melupakan, tapi juga mengabaikan. Ada orang yang mengaku beriman, tapi tidak mempelajari Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, mengabaikan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari mana dia mendapatkan petunjuk? Ya, kalau dia tidak mempelajari agama Islam ini, dari mana dia mendapatkan petunjuk untuk hidupnya? Akhirnya apa? Kembalinya pada pola pikir dia sendiri, kembalinya pada perasaan dia sendiri. Dia akan melalui hidupnya ya ala ilmi indi, ya dengan ilmu, ya padahal ilmu yang dimaksud oleh dia itu hanya ilmu dunia. Ya merasa bahwa dia melalui dunia ini karena kepandaiannya sendiri. Dia kaya karena pandai, ya dia menjadi hebat karena pandai. Padahal tidak seperti itu, ya tidak seperti itu. Itu akhirnya akan menyengsarakan diri sendiri, karena nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu hidup, ya kita hidup, ya tidak melalui petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, ini akan menjadi alasan bagi kita, ya alasan bagi kita ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwa kita sudah berusaha untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan bertanggung jawab atas kita. Tapi kalau kita melalui hidup dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, maka kita akan ditinggalkan tanggung jawabnya kepada diri kita sendiri. Dan ini yang banyak diajarkan juga, ya banyak diajarkan juga dalam pendidikan-pendidikan, ya yang orientasinya hanya orientasi dunia. Ya, jangan mengandalkan orang lain, harus bisa menyelesaikan oleh diri sendiri, mandiri. Ya. Sampai-sampai dia melupakan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai-sampai lupa meminta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah hidup ini ya nggak ada yang peduli, ya karena pola pikirnya begitu, pola pikirnya ya hanya diri sendiri. Padahal kalau dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya, akan lebih mudah hidup kita. Ya, dan akan lebih aman nanti ketika di akhirat kelak. Baik kita dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, ya, semuanya akan menjadi kebaikan ketika kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini, perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka kita akan bertanggung jawab secara langsung atas perbuatan kita, dan itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tuh siapa? Ya, kamu sudah diberikan hidup, kok kamu hidup ya seenak sendiri. Seenak sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan, wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Demikianlah kami akan memberikan balasan kepada siapa? Orang yang melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Ya dia merasa lebih hebat dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Merasa kecerdasannya itu lebih hebat daripada aturan Allah Subhanahu wa taala, daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
Ya, na'udzubillahi min dzalik. Maka inilah pentingnya kita mempelajari agama, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kita bisa membedakan ya, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang boleh, mubah, mana yang makruh, dan mana yang haram. Ya, sehingga kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditanya, "Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu melakukan ini?" Maka kita akan kembalikan kita sudah berusaha untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Wala adzabul akhirah asyaddu wa abqa. Ya, maka ingatlah bahwa azab akhirat itu benar-benar asyaddu, berat, wa abqa, dan abadi. Ya. Benar-benar pedih dan benar-benar akan abadi. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, afalam yahdilahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim. Ya. Apakah belum diberitahukan kepadamu, diberikan petunjuk kepadamu, berapa banyak kaum yang telah Allah Subhanahu wa taala binasakan sebelum kita? Ya, kaum Nuh, Lut, ya. Kemudian kaum-kaum yang telah Allah Subhanahu wa taala binasakan. Bahkan mereka itu adalah kaum-kaum yang kuat sebetulnya. Jadi manusia itu diciptakan evolusi. Manusia itu tidak seperti yang digambarkan di pelajaran-pelajaran ya. Dari makhluk purba yang tidak berpikir, tidak beradab. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan manusia ke dunia sudah beradab. Ya. Nabi Adam alaihissalam sudah beradab. Ya, Nabi Syed, kemudian Nabi Idris ya, yang negerinya negeri Ababil, itu sudah beradab, sudah memiliki sistem muamalah ya, muamalah, sampai kepada kita disempurnakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yaitu dengan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Yang demikian itu adalah peringatan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala liulin nuha, bagi orang yang cerdas. Ya, bagi orang yang cerdas. Orang yang berakal. Orang yang bisa membedakan mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah agama, yang dimaksud berakal adalah bisa membedakan yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala dan yang salah menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan benar dan salah menurut kita. Karena masing-masing orang pasti akan relatif. Ya, benar menurut ayah beda dengan benar menurut ibu, dan beda dengan benar menurut anak. Ya. Dan beda yang benar menurut tetangga. Satu perkara nanti akan menghasilkan berbagai macam pendapat. Maka kita kembalikan mana yang benar menurut petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti jalan al-Islam. Jadi ini inti dari senang atau sulitnya hidup kita ya, itu berasal dari bagaimana kita mengikuti petunjuk. Ketika kita mengikuti petunjuk, bahkan ketika kita secara duniawi dalam keadaan sulit ya, sebagaimana orang-orang yang terdahulu, jangan dikira orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya akan mulus. Ya, bahkan banyak di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala, hidupnya dalam pandangan dunia yaitu berat.
ya sengsara. Bahkan Rasulullah SAW ya ketika ditanya siapa yang paling berat ujiannya, maka yang dijawab adalah para rasul, ya para nabi dan para rasul. Kemudian orang-orang yang mengikutinya, ya, yaitu yang kualitas keimanannya luar biasa, ya. Itu bisa hatinya akan tetap tenang. Ya kita juga bisa melihat ya orang-orang yang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya Masyitah, ya pembantu anaknya Firaun, disiksa secara fisik dan secara mental, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap tenangkan hatinya. Asiyah istri Firaun disiksa secara fisik dan secara mental untuk mempertahankan keimanannya, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap tenangkan hatinya. Ashabul Ukhdud ya disiksa secara fisik dan mental, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan di dalam hatinya. Jadi sengsara yang dimaksud di sini adalah sengsara hati, ya, sengsara hati. Karena banyak orang yang secara duniawi terlihat sengsara, tapi hatinya bahagia. Ya tidak jauh kita lihat bagaimana Khalifatur Rasyidin, ya ketika menjabat, mereka adalah orang-orang yang menghadapi cobaan-cobaan yang berat. Atau kita bisa melihat kisahnya Umar bin Abdul Aziz. Ketika sebelum menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz hidup dalam keadaan mewah. Ya, hidup dalam keadaan mewah. Tapi ketika diangkat menjadi khalifah, ya langsung semua hartanya dibersihkan, digunakan untuk perbaikan umat, sampai pada akhirnya ya tidak ada lagi orang yang paling miskin ya di bawah pemerintahan Umar bin Abdul Aziz kecuali 2 orang. Siapa? Yaitu Umar bin Abdul Aziz sendiri dan keledainya. Ya ini luar biasa ya. Bahkan istrinya Fatimah menyebutkan, ya istri Umar bin Abdul Aziz menyebutkan bahwa setiap hari, setiap malam Umar bin Abdul Aziz itu menangis meraung-raung sampai tidak pernah lagi menyentuh istrinya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi itu adalah kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan karena keimanan yang diberikan kepadanya. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan dan itu tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang benar-benar memahaminya. Sampai-sampai para ulama yang ketika itu mendapatkan tekanan-tekanan dari pemerintah, ya, karena tidak semua khalifah itu baik, ya. Tidak semua khalifah itu baik. Ya, para ulama ini mengatakan, kalau sekiranya mereka mengetahui ya kebahagiaan yang dirasakan oleh kami, yaitu kebahagiaan iman, kebahagiaan ibadah, pasti mereka akan membelah hati kami untuk mendapatkannya. Ya, tapi itu tidak bisa didapatkan dengan seperti itu. Hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan berilmu, hanif dalam mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmatnya iman, nikmatnya ibadah, sehingga kita tidak meninggal dari dunia ini kecuali dalam keadaan layak untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kita sama-sama beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa kita semua. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.